dipertimbangkan, tidak disarankan. Nah, inilah postur badan memang untuk menghadapi ini jagalah pola hidup sehat. Yang merasa ada keluhan apa-apa, baik bentuk fisik atau yang lainnya, tentunya siap. Sedang berlangsung di proses tahapan penerimaan calon taruna Poltekip dan Poltekim. Nah, sekarang udah hampir selesai nih SKD ya, seleksi kompetensi dasar. Dan sehabis SKD kan biasanya itu ya tes kesehatan seleksi kesehatan. Ya, nah ini menarik nih Pak Dokter, banyak juga yang nanya apa sih tes kesehatan itu, biasanya gambaran umumnya kayak seperti apa Pak Dokter? Ya sebenarnya kesehatan itu bentuk fisik, bentuk tubuh. Karena ini adalah taruna, sehingga kita perlu anatomis yang diinginkan. Jadi anatomis. Postur tubuh ya. Postur tubuh anatomis. Jadi itu perlu juga di pengamatan ya. Tapi kalau selama ini kan Pak Dokternya kan selalu terlibat di dalam tim kesehatan untuk pemeriksaan ataupun seleksi tes kesehatan lah itu di Catar ya. Biasanya proses awalnya tuh waktu mereka datang terus langsung dilihat di tes kesehatan atau ada yang harus diisi dan lain sebagainya tuh? Yang pertama sebenarnya kita langsung bisa memeriksakan kesehatan taruna langsung, karena di gerbang terdepan sendiri Catar sudah dicek tekanan darahnya dulu, tinggi badannya dulu sudah dicek, sehingga tidak memperlambat waktu. Karena kita punya durasi waktu adalah 10/4 jam. 10/4 jam untuk satu orang. Satu orang 1/4 jam. Yes. Cepat juga ya. Itu harus satu orang targetnya 1/4 jam. Ya. Dengan catatan sudah ada tekanan darahnya, diperiksa di depan oleh perawat. Sudah ada duluan. Sudah ada duluan. Tekanan darah, kemudian tinggi badan, bahkan sekaligus sekarang buta warna bisa di depan dengan perawat. Sehingga tidak menghambat pekerjaan kita di dalam, karena pekerjaan berikutnya pemeriksaan fisik adalah lebih dalam lagi. Gitu. Jadi ada form nggak yang diisi biasanya waktu nunggu gitu, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan? Ada form. Itu waktu nunggu tuh mereka disuruh isi. Biasanya tuh bocorannya apa yang ditanya biasanya? Nah, kalau form pertama kita dulu pernah screening. Jadi ketika Catar bariskan di lapang, kita berikan formulir semua isi bahwa ada pertanyaan, termasuk satu tes kejujuran sebenarnya. Adakah penyakit A, misalnya penyakit hepatitis, adakah penyakit paru-paru seperti TBC, adakah penyakit menular yang lainnya. Nah, itu kita minta isi dengan jujur. Mengapa demikian? Karena kita ada screening ulang nanti di akhir. Di akhir. Yang seperti itu. Nah itu masuk. Jadi mereka dikasih form dulu isi untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi, dan diharapkan mereka jujur ya gitu ya. Nah sehingga nanti setelah itu baru ada masuk di pemeriksaan ya. Pemeriksaan yang tadi masuk pemeriksaan. Satu orang 1/4 jam itu ya, cepat juga. Karena banyak ya yang diperiksa. Ya hitungannya banyak Pak. Biasanya kalau orang ataupun adik-adiknya mau mengikuti seleksi kesehatan, kira-kira apa sih yang perlu disiapin Dok? Untuk menyiapkan persiapan dirinya gitu ya, biar mereka bisa ngikut tes kesehatan itu apa aja biasanya? Ya sebenarnya dia bisa melatih diri, kondisi fisik sendiri, karena sehat ini kan bisa dalam bentuk nanti
bisa jasmani rohani akan beda nanti ketahuannya di situ. Jadi persiapannya sebenarnya ya hidup yang baik aja, hidup sehat sederhana gitu ya. Pada saat pemeriksaan juga akan dilihat, akan kelihatan. Nah sekarang lagi karena dalam kondisi pandemi ini tetap kita ada pemeriksaan suhu tubuh yang 37,3 sebelum masuk area. Jadi kalau yang sudah masuk area berarti sudah lewat 37,3. Ada swab antigen nggak kira-kira nanti? Kemungkinan Kemungkinan ada. Ini tergantung bagaimana panitia nanti ke depan ya. Ke depannya. Ini kita pengalaman Iya. Perlu juga rekan-rekan ketahui nih, Pak Dr. Jun ini adalah selalu terlibat dalam tim ya. Tentunya tim pemeriksaan ataupun seleksi kesehatan baik Catar maupun PNS di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah dia tinggi badan diukur, kemudian tadi suhu, kemudian tadi yang biasanya yang di buta warna juga biasa suka di depan ya, langsung di depan aja. Langsung di depan supaya di dalam langsung pemeriksaan waktu lagi, pemeriksaan yang lain gitu ya. Nah, biasanya nih apa saja sih yang diperiksa, Dok? Secara garis besar gitu. Yang diperiksa artinya apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kesehatan itu biasanya apa aja? Ya, pertama mata. Kesehatan mata ya. Ya, kesehatan mata. Terus THT secara parsial aja lah, artinya tidak mendalam sekali. Ya, artinya tidak seperti harus THT sekali itu. Tapi tetap kita cek, kita periksa semua mata. Setelah THT tergantung ke arah gigi. Nah, gigi nanti ada dokter gigi spesialis khusus gigi. Setelah itu kita cek tubuh secara keseluruhan. Anatomi tadi anatomi keseluruhan. Baru kita cek pertama ya TNSP ya, tensi, nadi, suhu, pernapasan itu udah yang di depan tadi ya. Depan tadi. Nah itu kita cek baru bagaimana fungsi parunya, bagaimana fungsi jantungnya, bagaimana lambungnya, bagaimana refleksnya. Itu kita cek semua. Kemudian karena memang ini adalah catar, maka kita juga akan meneliti adakah hemoroid. Hemoroid apa tuh? Bahasa ambeien. Ambeien. Adakah varikokel? Varikokel yaitu kayak varises ya. Atau ada lagi bahasa lagi yang lain lagi lah. Turun bro. Kita sebut yang gampang aja ya. Hernia itu ya. Hernia ya. Hernia skrotalis, hernia apa nanti kita dokter itu semua dicek juga. Dicek semua. Karena memang untuk mempersiapkan calon taruna ya, yang nantinya tentunya pendidikannya ya lebih berat dibanding pendidikan biasa. Kan kasihan dong mereka kalau memang punya penyakit bawaan seperti itu ya. Okay. Nah, kalau urin dites juga? Urin dites khususnya wanita. Wanita. Untuk hamil. Kalau yang ini nih yang sering ditanya tes. Iya. Ya mohon maaf nih, tes keperawanan gitu misalnya gitu. Itu sepertinya kan nggak searah sana ya. Pasti cuma tes urin ya. Kita belum sampai sejauh itu. Kepolisian mungkin seperti itu. Iya. Tapi di kita di Kumham ini belum. Kita tetap cukup tes HCG tes. Itu tes pada saat itu kita tahu dia hamil apa enggak gitu ya. Itu ketahuan hasilnya. Kan kesian juga kalau memang yang kasihan ya. Dan memang syaratnya juga belum nikah kan. Iya. Gitu. Jadi syarat mutlak kan artinya kan ya. Siap. Itu kalau yang pria kan nanti. Kalau pria tuh biasanya tes urin setelah akhir ya. Dia termasuk narkoba, termasuk yang lain-lain itu kan ada lagi tes kesehatan menyeluruh ya. Iya. Setelah akhir gitu ya. Tes kesehatan fatal. Nah, tadi disebutkan ada tes mata, THT dan lain sebagainya itu. Biasanya kalau tadi saya tertarik malah dengan pengamatan anatomi tubuh gitu ya.
Itu biasanya yang perlu diperhatikan apa aja, Dok? Yang apa? Postur badan itu apa sih? Nah, inilah postur badan memang kalau di bahasa medis adalah posisi anatomis. Posisi anatomis itu berdiri tegak, siap, itu posisinya berdiri tentara atau polisi. Itu posisi anatomis sebenarnya. Nah, kita bisa melihat asimetris atau simetris, baik bentuk muka ya atau bentuk bahu, cara berdiri sudah kelihatan, kakinya panjang sebelah atau tidak bisa kelihatan itu nanti semuanya. Itu juga bisa itu ya, bisa dilihat dari Bisa. anatomi tubuh, bahunya miring, Iya, tidak gitu. Nah, kalau ada semacam misalnya ada cacat ringan lah gitu ya, misalnya seperti mohon maaf misalnya pernah patah tulang gitu ya, tangan atau pernah jatuh terus ada bekas jahitan, itu juga diperiksa. Diperiksa. Dan itu memang menjadi catatan ya. Catatan. Yang saya tahu memang tim dokter itu memberikan catatan saja ya. Dia tidak memutuskan lolos apa tidak gitu. Tetapi ada catatan bahwa yang bersangkutan ada ini seperti itu. Yang mengambil putusan tentunya nanti panitia ya, seperti itu. Ya, artinya kan memang nanti rapat terakhir kan saya sebagai koordinator dengan tim. Saya cuma menyampaikan bahwa tim medis hanya bisa menyampaikan advice yang sesungguhnya dan dampak-dampak yang berikutnya. Jadi tidak bisa memberikan suatu putusan. Nah, seperti tadi bekas atau sikatrik, bekas jahitan luka itu satu catatan. Indah nggak? Mau nggak nerima ini kita kumham? Gitu aja. Kalau misalnya masih mungkin nerima nih, ya monggo saja. Gitu. Dan panitia yang memutuskan gitu ya. Panitia yang memutuskan itu. Nah, biasanya juga banyak yang menanyakan nih, kalau mata itu apa saja sih yang biasanya menjadi catatan-catatan tentu? Nah, sebenarnya yang pertama adalah strabismus. Strabismus adalah mata juling. Oke. Ya. Jadi bisa kelihatan karena ke kiri kok bisa melihat sana sebelah sini gitu. Simetris ya. Nah, berarti juling. Nah, itu nggak mungkin. Ya, itu kita harus, ya kalau saya mengatakan kalau di medis sih saklek ya kalau medis. Karena strabismus bisa jadi salah tangkap, salah persepsi menyampaikan sesuatu nanti. Orientasi ya. Gitu ya. Strabismus. Kalau minus mungkin kita dari tahun kemarin 2 maksimalnya. Jadi kalau di atas itu monggo pimpinan. Apa catatannya? Karena kita hanya memberikan inilah dampak-dampaknya kalau di atas 2 minus kita bisa terima, dia akan seperti ini aja yang kita kemukakan. Gitu. Bahkan kalau sekarang sih teknologi udah maju ya. Banyak orang yang bisa minus itu hilang pakai laser gitu ya, pakai pengobatan rumah sakit mata sekarang banyak. Bisa, gitu. Itu bisa dipersiapkan sebetulnya. Bisa. Gitu. Nah, kalau di tadi THT itu biasanya yang menjadi catatan apa aja tuh? Yang menjadi THT biasanya ada tuli perspektif. Kalau tuli konduktif itu tuli antaran. Kita ada tesnya nanti dengan RIN. Ada alat ya? Ada alatnya. Ketika tes kalau tuli konduktif ketahuan nanti, artinya berarti banyak slumen atau kotoran. Di telinga ya? Iya. Nah, tapi kalau tuli perspektif yang ditakutkan memang sudah ada kelainan telinga, di dalam itu ada kelainan telinga yang memang nggak bisa mengantarkan sinyal. Jadi kita ngomong dia nggak bakal tahu gitu. Harus dengan bahasa isyarat. Nah, ini yang kita menjadikan catatan penting. Kan itu keputusan panitia tetap. Nah, kalau gigi, Dok, biasanya nih orang nih banyak anak-anak sekarang kan yang bermasalah dengan gigi nih, ada yang bolong, ada yang ya macam-macam lah gitu ya. Itu biasanya kalau gigi yang diteliti atau diperiksa itu apa, Dok, biasanya? Kalau gigi yang diperiksa memang bolong, karies itu bolong ya, jadi karies. Kemudian karang, sebenarnya karang gigi bisa dibersihkan juga.
Nah ini sebetulnya sebelum tes itu harusnya mereka sudah bersihkan. Nah, informasi ini kalau sampai memang kan, jadi bisa bisa diperbaiki. Ya, gunanya informasi seperti ini kan itu. Betul sekali Pak. Jadi itu kecuali bentuk gigi yang nggak benar. Ya. Kalau gigi bolong itu konsekuensi tahun-tahun sebelumnya saya memutuskan memang saya minta masukan dari dokter gigi adalah 2. Coba udah bolong 2. Kenapa? Karena memang sumber infeksi juga itu. Nah, itu segera ditutup. Itu. Kalau karang itu sih gampang. Dibersihkan bisa. Nah, kalau crowded, nah ini yang susah. Crowded itu artinya gini. Giginya nggak beraturan atau ada caling keluar atau maksila tidak simetris dengan mandibula. Maksilanya lebih ke depan, mandibulanya di bawah. Jadi monyong gini. Ada juga seperti mandibulanya ke depan, maksilanya ke belakang. Kalau ini kan anak-anak muda sekarang, anak-anak muda sekarang biasa pakai behel ya. Nah pada saat pemeriksaan boleh pakai behel nggak? Harus lepas. Harus lepas. Pada saat yang dia diminta lepas dulu atau? Iya lepas. Tapi kan itu harus dokter yang lepas ya biasanya. Iya, artinya. Nah ini bagi teman-teman yang memakai behel. Iya tidak diperkenankan. Nanti pada saat pemeriksaan tolong behelnya dilepas dulu sama dokter. Nah untuk pemeriksaan ya. Yes. Oke. Nah kemudian yang tadi terkait dengan kalau postur kan tentunya udah tadi dikemukakan ya. Itu kan biasanya kaki juga nih ditanyakan. Yes. Kaki itu biasanya yang menjadi catatan apa dok? Kaki itu yang biasanya adalah tipe O. Dan tipe X juga. X ya. X juga ada. Jadi lutut ketemu lutut, kakinya jadi agak gini. Catatan ya. Iya. Itu catatan. Catat tidak mengarahkan ini kita nih. Tegas apa yang tegap begitu ya? Tegap anatomis kan itu, gitu ya. Itu. Kalau ekstremitas namanya. Oh itu apa? Pemeriksaan ekstremitas. Saya tambahkan lagi, itu ekstremitas di inferior kaki. Kalau di tangan ada namanya cubitus valgus. Jadi tangannya gini terus. Agak seperti kayak orang patah gitu ya? Iya, padahal enggak. Memang sininya yang begitu, cubitus valgus. Nah itu ada ya yang begitu? Ada. Oke. Itu namanya cubitus valgus. Itu tidak bisa dilurus-lurusin itu bisa ketahuan ya pasti. Itu pasti ketahuan ya seperti pasti ketahuan. Orang berdiri bagaimana juga pasti nggak bisa ada apa-apain itu. Nah tadi Pak Dokter yang menyebutkan terkait dengan hernia gitu. Hernia atau apa orang bilang turun bro atau kondor dan itu kan seperti itu ya bahasanya itu. Itu diperiksa juga ya? Periksa. Teman-teman juga yang mengalami itu dalam persiapan seleksi kesehatan ya harusnya ditangani dulu gitu ya. Biar nanti pada saat pemeriksaan kesehatan yang tadi tuh yang terutama yang vital-vital tuh mata ya. Mata kan bisa diperbaiki dengan sekarang itu banyak rumah sakit yang menyediakan operasi ringan terkait dengan minus ya gitu kan. Terus kemudian tadi hernia itu juga bisa juga diperbaiki ataupun diobatin dulu kan gitu. Jangan sampai nanti pas pemeriksaan itu menjadi catatan ya. Gitu. Nah catatan itu dok, ini biasanya menurut pengalaman Pak Dokter sebagai koordinator tim kesehatan pemeriksaan catar ini selama ini itu sangat mempengaruhi penilaian ya untuk lolos tidaknya ya. Jadi itu kami hanya memberikan satu advice nanti bahwa yang bersangkutan adalah ini. Nanti kan ada poin dipertimbangkan tidak disarankan. Gitu. Jadi ada yang lolos murni gitu ya, karena ada dia sehat. Udah dipinggirin, nggak usah dilihat lagi. Ada yang dipertimbangkan untuk yang dipertimbangkan bisa itu yang kita bahas. Dibahas. Ada yang memang tidak bisa lagi ditolong karena memang bentuknya sudah nggak keruan begitu udah sulit lagi. Nah, Pak Dokter nih, untuk catar yang nantinya mau mengikuti seleksi kesehatan
ini mereka harus persiapkan apa nih? Mereka harus puasa dulu atau tidak gitu seperti itu nggak? Enggak. Oh, nggak harus ya? Enggak. Kalau puasa jangan. Ya, justru jangan puasa ya? Nggak usah puasa. Satu lagi tadi yang saya lupa untuk tes respon tubuh tuh yang biasa kan suka ada diketuk di dengkul itu ada ya? Ya, itu namanya refleks, Pak. Oh, refleks. Refleks. Itu apa tuh? Itu saraf. Bisa itu saraf. Itu saraf. Jadi menguji refleks patella namanya. Itu ya kalau yang di sini rin, ini sini refleks patella ada. Jadi kalau di tangan pun juga ada, nanti kita ketok sarafnya ketahuan. Kalau orang itu masih ada fleksibel, ya responnya masih sensitif, kita pakai. Kalau dikotok tempat-tempat sarafnya, kan ada nih kita pegang gini nyer. Ini ada tempat naris namanya. Tapi itu bisa ketahuan ya? Ketahuan. Tapi kalau orang pura-pura gimana? Hah? Kalau enggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kelihatan ya orang Nggak bisa pura-pura. pura-pura karena kita ambilnya di pangkal. Pangkal saraf, pangkal tendonnya itu ke ujung. Jadi kalau diketok otomatis nendang gitu. Otomatis dia ya. Otomatis. Tapi kalau pura-pura kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ya, kalau digini terus nggak gerak-gerak udah. Nah, itu di mana aja tuh biasanya yang diperiksa? Tangan, Di patella sini, siku ini. Siku kan kalau pakai tangannya kita bisa nih. Gini terus. Oh iya kan. Saraf nervus ular sini, nervus ini. Terus kita langsung ini kan. Ya, kalau pakai ini udah lebih diginiin ketoknya. Seperti ada strum gitu ya. Iya. Kalau dengkul main langsung. Oh. Langsung gitu deh. Di kaki ya. Ya. Itu juga patella namanya. Nah, itu untuk melihat refleks orang ya. Dari seseorang, betul. Siap. Tips ataupun apa sih yang perlu dipersiapkan nih? Artinya persiapkan itu kan secara orangnya itu juga sehat. Terus apa juga yang perlu dipersiapkan menjelang ataupun orang yang mau mengikuti tes kesehatan itu biasanya jangan sampai nanti tadi kan masih pakai behel lah seperti itu, dan ini kan perlu disampaikan juga nih informasi penting ini jarang juga didapat gitu ya. Nah, ini kan kita pengen informasi ini berguna bagi teman-teman catar gitu. Apa aja tuh biasanya yang umum Pak? Kalau yang sering saya jadi diskusi agak serius adalah sebenarnya kalau secara fisik orang-orang akan pasti mempersiapkan dengan baik. Saya itu yakin. Lebih-lebih sekarang lebih bagus atas dialog kita dengan Bapak bahwa pemasangan behel apa tuh dicopot dari sekarang itu lebih bagus. Justru yang penting sekali adalah gini tadi. Misalnya orang gampang ambeien, orang gampang hernia. Yang seperti itu bisa terapi gitu ya? Bisa terapi. Kalau terapinya karena terapi minor surgery kok, udah kecil itu. Buka dikit dijahit, jadi dijahit udah nggak mungkin turun-turun lagi ini. Karena sudah kecilin, terus longgar gini, tarik aja gini. Buang. Tapi kalau kayak wasir itu susah ya kalau wasir ya? Wasir memang kita begini, karena wasir tergantung kontak. Kontak itu artinya pola makan kita juga. Wasir sendiri itu ada dua jenis. Kalau bahasa medis adalah hemoroid internal. Sama hemoroid eksternal. Kalau hemoroid eksternal itu kelihatan begini gantung. Terus kita juga punya ada gradasinya. Jadi ada grade 1, 2, dan 3. Tapi kalau grade 3 itu dia sudah gantung keluar, biasanya darah netes. Dan dimasukin lagi, disisipin lagi ke dalam nggak bisa. Kalau grade 1, 2 itu masih mungkin. Masukin, kasih obat, testosteron, kasih obat antibiotik yang kuat. Terus makannya memang nggak boleh yang sifatnya merangsang, pedas atau yang lainnya, pokoknya merangsang lah, gurih itu gatal kan jadinya itu. Nah, benar-benar itu masih bisa ada toleransi kita grade 2. Kalau grade 3 karena udah keluar sendiri, tidak bisa masuk lagi netes, kan nggak mungkin. Ya waktu nanti pendidikan ya kesian juga yang bersangkutan. Tapi itu biasanya bisa dioperasi ya kalau dioperasi. Varises itu juga diperiksa kan tadi varicocele ya tadi. Iya. Varicocele diperiksa dia varises biasanya dicabut Pak, dibuang dulu. Oh, ada juga ya untuk memperbaiki itu ya. Betul. Sekarang sih udah lebih teknologi udah banget. Kalau dulu kan susah juga yang seperti itu ya.
Nggak, karena dulu memang pengetahuan juga memang nggak sampai sejauh itu. Karena itu vena jadi nggak begitu bermasalah. Kalau arteri memang agak repot. Vena buang tutup juga udah nggak masalah. Dan ada ya memang operasi-operasi untuk itu. Ada. Itu termasuk operasi ringan ya, Dok? Iya. Mudah-mudahan hasil seleksi seleksi kompetensi dasar yang sudah dilaksanakan kemarin ya mudah-mudahan sudah bisa segera keluar gitu dalam waktu dekat ini karena masih menunggu afirmasi saja. Nah, perlu juga disampaikan bahwa walaupun di tes seleksi kompetensi dasar lolos passing grade, tapi katanya akan kita mengambil rankingan lagi. Jadi 3 kali lipat dari formasi yang kita ambilkan gitu ya. Misalnya formasi ya contoh saja formasi 300 maka yang diambil adalah 900 untuk mengikuti seleksi kesehatan nanti yang akan diselenggarakan. Biasanya seleksi kesehatan itu di masing-masing daerah atau dipusatkan di Jakarta? Kalau dulu semua di Jakarta, Pak. Oh, gitu ya. Mungkin nanti kalau memang ada pembagian ke zona nggak ada masalah. Oh, gitu ya. Tetap hasilnya nanti dikirim ke Jakarta semua, kita rapatin dulu dengan peneliti seperti itu. Bisa juga gitu ya. Iya. Oke. Baik Dok, terima kasih waktunya. Teman-teman ini sudah alhamdulillah kita sudah dapat informasi langsung dari dokter yang memang selama ini menangani seleksi kesehatan di Kementerian Hukum dan HAM, dan mudah-mudahan ini menjadi satu informasi penting bagi kita semua, terutama bagi para calon taruna untuk mempersiapkan lebih dini apa yang harus dipersiapkan dalam rangka mengikuti seleksi kesehatan. Demikian, ya, mungkin ini juga pesan saya juga untuk menghadapi ini, jagalah pola hidup sehat. Yang merasa ada keluhan apa-apa, baik bentuk fisik atau yang lainnya, dari sekaranglah diperbaiki. Mungkin itu saja, Pak. Nah ini pesan penting dari Pak Dokter itu agar teman-teman mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama.